Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama menderaskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Sabtu 21 Desember 2024, Pekan Advent ketiga, Ofisi Pekan ketiga, Hari Biasa Pekan ketiga Advent. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Tuhan sudah dekat, marilah kita menyembah Dia. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormati-Nya dengan pujian. Tuhan sudah dekat, marilah kita menyembah Dia. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Tuhan sudah dekat, marilah kita menyembah Dia. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Tuhan sudah dekat, marilah kita menyembah Dia. Hari ini dengarkanlah suara-Nya. Jangan bertekad hati seperti di Meribah, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Tuhan sudah dekat, marilah kita menyembah Dia. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Tuhan sudah dekat, marilah kita menyembah Dia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Tuhan sudah dekat, marilah kita menyembah Dia. Mada. Datanglah penebus kami yang lama sudah dinanti. Lahirlah dari Maria, dari perawan nirmala. Meski tak mengenal pria, Maria mengandung putra. Berkat kuasa Roh Allah, Kristus menjelmalah sudah. Engkau yang setara Bapa sedari dahulu kala, kini menjadi serupa dengan kami manusia. Terpujilah Yesus Tuhan sepanjang segala zaman. Bersama Bapa dan Roh-Nya tetap jaya selamanya. Amin. Pendarasan Mazmur. Hendaknya mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, dan mewatakan karya-Mu yang agung kepada umat manusia. Mazmur 106. Syukur atas pembebasan. Allah telah berfirman kepada bangsa Israel. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Ia mewatakan kabar gembira kepada mereka, yakni damai-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setia-Nya. Hendaknya semua orang yang ditebus Tuhan mewatakan bahwa Tuhan menebus mereka dari tangan penindas, bahwa Tuhan menghimpunkan mereka dari segala negeri, dari timur dan barat, dari utara dan selatan. Ada yang mengembara di padang belantara dan merantau di gurun gersang. Mereka tidak menemukan kota untuk didiami. Mereka lapar dan haus. Surutlah nafsu hidup mereka. Tuhan menghantar mereka ke jalan yang lurus, sampai ke kota yang dapat mereka diami. Hendaknya mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, dan mewatakan karya-Nya yang agung kepada umat manusia. Sebab Tuhan meredakan dahaga dan melimpahkan kebaikan kepada yang lapar.
Ada yang meringkuk dalam kegelapan, terkurung dalam besi yang menyiksa. Sebab mereka memberontak terhadap perintah Tuhan dan mencemoohkan nasihat Allah yang Maha Tinggi. Tuhan menghajar hati mereka dengan kekerasan. Mereka tergelincir dan tiada yang menolong. Maka berserulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan. Dan Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan membawa mereka keluar dari dalam kegelapan dan mematahkan belenggu mereka. Hendaknya mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya dan mewartakan karya-Nya yang agung kepada umat manusia. Sebab Tuhan mengempur pintu-pintu perunggu dan menghancurkan palang pintu besi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hendaknya mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya dan mewartakan karya-Mu yang agung kepada umat manusia. Mereka melihat perbuatan Tuhan dan karya-Nya yang agung. Ada yang jatuh sakit karena kelakuan yang bejat, dan disiksa karena kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan sudah mendekati pintu maut. Maka berserulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan, dan Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan menyampaikan firman-Nya untuk menyembuhkan mereka, untuk melepaskan mereka dari penyakit. Hendaknya mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya dan mewartakan karya-Nya yang agung kepada umat manusia. Hendaknya mereka mempersembahkan kurban syukur dan menyiarkan perbuatan Tuhan dalam nyanyian gembira.
Ada yang mengarungi laut dengan kapal dan berniaga di lautan yang luas. Mereka melihat perbuatan Tuhan, karyanya yang agung terhadap naga laut. Ia memberi perintah, maka bangkitlah angin. Angin badai yang melambungkan ombak. Mereka diangkat sampai ke langit dan dihempaskan ke dalam jurang. Mereka gemetar karena terancam bahaya. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Dan hilanglah segala ketangkasan mereka. Maka berserulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan. Dan Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan meredakan taufan menjadi angin sepoi-sepoi, sehingga tenanglah gelombang-gelombangnya. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda. Dan Tuhan menuntun mereka ke pelabuhan yang dituju. Hendaknya mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, dan mewartakan karya-Nya yang agung kepada umat manusia. Hendaknya mereka meluhurkan Tuhan dalam himpunan umat, dan memuji Dia dalam majelis para tua-tua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mereka melihat perbuatan Tuhan dan karya-Nya yang agung. Hendaknya orang jujur menyaksikan karya Tuhan dengan sukacita. Tuhan mengubah sungai menjadi kering seperti padang gurun, dan pancaran air menjadi tanah gersang. Tuhan mengubah tanah yang subur menjadi tanah asin, karena kejahatan para penduduknya. Tuhan mengubah padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran air. Tuhan
Tuhan menempatkan orang-orang yang lapar di sana. Mereka mendirikan kota untuk didiami. Mereka menabur di ladang dan membuat kebun anggur. Mereka memetik hasil yang berlimpah. Tuhan memberi berkat dan mereka berkembang biak. Dan ternak mereka tidak berkurang. Tetapi yang berkurang dan yang melenyap dari mereka ialah penindasan, bahaya, dan duka. Tuhan merendahkan orang yang terkemuka dan menyesatkan mereka di padang tandus yang tiada jalan. Tetapi orang miskin ditempatkan Tuhan di kediaman yang aman. Dan suku mereka dijadikan makmur seperti kawanan domba. Hendaknya orang jujur menyaksikannya dan bersuka cita. Tetapi orang jahat hendaknya tutup mulut. Barang siapa bijaksana akan mendengarkan semuanya ini dan merenungkan segala kemurahan Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hendaknya orang jujur menyaksikan karya Tuhan dengan sukacita. Bacaan dari kitab Yesaya bab 42 ayat 10 sampai 25. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang. Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak. Ya, ia memeki terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Aku membisu dari sejak dahulu kala. Aku berdiam diri. Aku menahan hatiku. Sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan.
Aku mau mengah-mengah dan megap-megap. Aku mau membuat tandus gunung-gunung dan bukit-bukit, dan mau membuat layu segala tumbuh-tumbuhannya. Aku mau membuat sungai-sungai menjadi tanah kering, dan mau membuat kering telaga-telaga. Aku mau memimpin orang-orang Buddha di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Orang-orang yang percaya kepada patung pahatan akan berpaling ke belakang dan mendapat malu, yaitu orang-orang yang berkata kepada patung tuangan, "Kamulah Allah kami." Dengarkanlah, hai orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah, hai orang-orang buta. Siapakah yang buta selain dari hambaku, dan yang tuli seperti utusan yang kusuruh? Siapakah yang buta seperti suruhanku, dan yang tuli seperti hamba Tuhan? Engkau melihat banyak, tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga, tetapi tidak mendengar. Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Namun mereka suatu bangsa yang dijara dan dirampok. Mereka semua terjebak dalam keronggang-keronggang dan disembunyikan dalam rumah-rumah penjara. Mereka telah menjadi jarahan dan tidak ada yang melepaskan, menjadi rampasan dan tidak ada yang berkata, "Kembalikanlah." Siapakah di antara kamu yang mau memasang telinga kepada hal ini, yang mau memperhatikan dan mendengarkannya untuk masa yang kemudian? Siapakah yang menyerahkan Yakub untuk dirampas dan Israel kepada penjara? Bukankah itu Tuhan? Sebab kepadanya kita telah berdosa, dan orang tidak mau mengikuti jalan yang telah ditunjuknya, dan kepada pengajarannya orang tidak mau mendengar. Maka ia telah menumpahkan kepadanya kepanasan amarahnya dan peperangan yang hebat, yang menghanguskan dia dari sekeliling. Tetapi ia tidak menginsafinya, dan yang membakar dia, tetapi ia tidak memperhatikannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá, artikel ke-37. Engkau pandai bertutur kata, namun dengan semua kata-katamu, engkau tidak dapat mempengaruhiku dengan apa yang kau sebut penyelenggaraan ilahi untuk membenarkan sesuatu yang sebenarnya tidak dapat dibenarkan sama sekali. Artikel ke-39. Berdoalah supaya kamu tidak akan puas dengan hal-hal yang mudah. Aku telah berdoa bagimu. Sekarang terserah padamu sendiri untuk melaksanakan niat baikmu itu. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa syafaat untuk saudara-saudara kita. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini bagi mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa.
Kami serahkan juga mereka yang saat ini sedang terpuruk karena beban kehidupan yang berat, dan juga mereka yang sedang terpuruk karena beban dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Berilah juga ya Tuhan hikmat dan juga kelegaan bagi mereka yang berbeban berat, hingga oleh hikmat-Mu mereka bisa lepas dari beban berat mereka tersebut. Tuhan, kami juga menyerahkan negara yang pada saat ini sedang bertikai, bahkan yang sedang berperang. Tuhan, celikkanlah mata para pemimpin negara-negara ini supaya mereka lebih mengedepankan perdamaian daripada pertikaian. Tuhan, kami juga berdoa bagi pemimpin negara kami yang baru saja terpilih, supaya bisa membawa negara ini menjadi bangsa yang adil dan makmur. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, hari kelahiran putramu sudah mendekat. Sabdamu berkenan menjadi manusia dalam rahim perawan Maria dan tinggal di antara kami. Kami mohon semoga Dia menaruh belas kasihan kepada kami, sebab Dialah pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita.